Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas ada beberapa penyakit secara umum yang tidak bisa diobati, walaupun obatnya terkadang sudah banyak sekali, ya. Nah, ini biasanya yang pertama dia berkaitan dengan emosi dan depresi. Yang kedua, dia berkaitan dengan ketidakserasian tulang belakang. Yang ketiga, dia berkaitan dahak menyumbat di sistem. Yang keempat, dia biasanya berkaitan dengan kotornya usus. Yang kelima itu dia berkaitan dengan faktor karma. Jadi ini yang 5 inilah yang kadang sulit diatasi, walaupun kadang-kadang obatnya sudah banyak sekali, ya. Ini kita bahas satu persatu. Biasanya kalau orang yang emosi dan depresi ini kan bisa dibagi beberapa macam. Yang pertama nanti dia berkaitan dengan terlalu gembira, terlalu sedih, terlalu rindu, terlalu khawatir, dan terlalu melamun. Maka biasanya ini sirkulasi darah atau sirkulasi cairan itu tidak bisa berjalan dengan sempurna. Maka ini yang menyebabkan biasanya obat itu tidak bisa berfungsi. Ini yang pertama. Tapi kalau yang itu ya. Yang kedua, kalau dia nanti berkaitan dengan tulang belakang, maka itu juga tidak bisa diobati walaupun obatnya sudah banyak sekali. Sering kita jumpai di lapangan bila ada orang yang penyakit saraf kejepit, ya, ataupun kadang-kadang penyakit siolosis. Nah, ini ada dua perbedaan nih. Kalau yang dimaksud biasanya saraf kejepit itu karena tulangnya begini, ada sedikit pergeseran tulang, ya. Nah, maka biasanya kalau tulangnya begini, maka kalau kita minum obat dari dalam, kan masuknya dari tulang belakang, obat itu berjalan begini, dia biasanya nyampenya di sini nih. Di sini karena tulangnya tidak lurus begini, maka obat itu nyampe di situ, tidak bisa masuk ke dalam. Maka itu biasanya yang menyebabkan permasalahan itu tidak selesai. Kadang bukan obatnya yang tidak tepat, cuma ada penghalang yang menyebabkan obat itu tidak sampai ke tujuan. Ada juga itu yang disebut siolosis. Siolosis itu biasanya pembengkokan tulang. Nah, ini serupa tapi berbeda antara saraf kejepit dan siolosis. Tapi banyak orang yang membahasakan itu sama, tetapi kalau saya melihatnya itu berbeda. Yang pertama, kalau itu disebut itu saraf kejepit, biasanya itu harus ada benturan, baik dia benturan atau jatuh, ya, itu yang menyebabkan tulang itu bergeser. Tetapi ada juga siolosis itu biasanya banyak kita ketemui di lapangan itu orang-orang kantoran. Jadi yang sehari-hari makannya biasanya yang sering lembab-lembab, terus banyak duduk. Jadi sudah kadang begini, kadang minum jus, makan yang banyak, makan yang enak, terus kerjanya hanya main-main komputer aja, ya. Terus juga banyak duduk. Akhirnya tubuh itu terlalu lembab, terus dia banyak duduk, akhirnya menyebabkan tulangnya begini, model S biasanya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ada faktor biasanya
dahaknya itu ada dahak di biasanya berada di lambung ya, atau di tenggorokan atau di usus. Ini nanti serupa tapi tidak sama ya. Ada lambung di sini, di tenggorokan, di lambung, di usus itu ada dahak. Jadi ketika kita makan, umpamanya nih contoh kecil ya, saya ini sakit perut, sakit lambung lah. Keluhannya umpamanya sering kembung, mual, tidak nafsu makan, ya, kadang diare, kadang kotoran tidak berbentuk. Terus saya datang ke klinik ataupun datang ke rumah sakit, terus diresepkan obat ya, terus saya minum obatnya. Kok beberapa hari ditunggu kok nggak ada perubahan ya begitu. Ternyata setelah saya konsultasi sama dokternya, dibilangin obat ini sudah tepat dengan penyakit yang diderita. Insya Allah kalau obat itu nanti diminum, insya Allah itu akan sembuh dengan izin Allah begitu. Tetapi kok diminum obatnya katanya sudah tepat, kok tidak ada perubahan. Itu berarti ada permasalahan. Inilah yang sering jarang dibahas ya. Ada dahak di lambung, atau dahak di tenggorokan, atau dahak di usus. Biasanya begini, biasanya ini lambungnya, ini tenggorokan ya, ini lambung sampai ini usus. Ketika kita minum obat begini, kita minum obat, karena di sini banyak dahak, banyak lendir nih, akhirnya masuk ke dalam obat itu. Jadi dia ini apa namanya? Kalau bahasa di sini biasanya dia kalis. Akhirnya obat itu masuk tapi tidak bisa nempel ke lambung atau tidak bisa nempel ke usus. Akhirnya dia terbuang lagi lewat usus, terus lewat usus besar, terus lewat pembuangan. Jadi seharusnya obat itu bisa diserap di lambung sampai di usus, terus disebarkan ke organ yang membutuhkan. Karena di sini ada sumbatan, obat itu tidak bisa. Akhirnya dia lewat pembuangan lagi. Umpamanya obatnya 100%, maka yang diserap hanya 10% atau 5%. Yang 90% atau 95% itu dia lewat pembuangan. Akhirnya penyakit itu tidak kunjung selesai. Tapi ada juga yang disebut itu kotornya usus. Kotornya usus itu ini biasanya begini. Ini biasanya kalau kotornya usus seperti umpamanya selang akuarium itu ya, selang akuarium. Ini kan selangnya nih, selangnya, sini pembuangannya, sini alur masuknya ya, makanan itu ya. Jadi sehari, coba kita lihat selang akuarium itu. Jadi sehari sirkulasi itu berjalan, sirkulasi air. Kita lihat sehari selangnya masih bersih, 2 hari bersih, 3 hari bersih, sampai nanti seminggu kita sudah melihat itu sudah mulai kotor selangnya. 2 minggu sudah mulai kotor, 3 minggu sudah mulai kotor. Akhirnya air itu sedikit demi sedikit itu terhalang. Sampai nanti sebulan, sampai 2 bulan, akhirnya itu nanti selang itu hampir penuh dengan kotoran. Ya begitulah nanti yang ada di sistem cerna kita, baik dari tenggorokan sampai kerongkongan, lambung, sampai usus kecil, usus besar, sampai ke rektum sana. Maka begitulah nanti kekotorannya. Iya, nanti kalau bahasanya kalau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Coba kita lihat selang akuarium itu. Pertanyaannya, bila Anda sekarang umurnya 30 tahun, ya, Anda sekarang umurnya 30 tahun, maka seberapa kotorkah selang yang ada di tubuh Anda? Kemungkinan itu saluran itu bahkan sudah kecil sekali itu karena banyak tumpukan-tumpukan sampah, tumpuk-tumpukan toksin atau tumpuk-tumpukan kotoran
yang berada di lambung dan di usus ya, yang menyebabkan fungsi penyerapan itu tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Coba bayangkan bila Anda umur 30 tahun dan selang itu tidak pernah dibersihkan. Coba bayangkan bila Anda umur 40 tahun, selang Anda tidak pernah dibersihkan. Coba bayangkan bila Anda umur 50 tahun, selang Anda tidak pernah dibersihkan. Dan ini juga, permasalahan ini sangat jarang dibahas orang. Maka ada seseorang pasien berobat ke sana kemari, tidak kunjung selesai. Terkadang permasalahannya bukan obatnya yang tidak manjur ataupun tekniknya yang tidak bagus, tetapi ada permasalahan itu yang jarang dibahas oleh orang lain. Terus ada juga yang disebut itu faktor karma. Nah, kalau faktor karma itu kan hubungannya masing-masing nanti. Hubungannya itu nanti hubungan masing-masing ke Tuhan Sang Pencipta. Ya, terus hubungan masing-masing itu nanti hubungan ke perseorangan ya. Nah, ini nanti cobalah diurai kembali ya. Contoh kecil ya. Contoh kecil, ada seorang ibu-ibu yang umurnya sudah lanjut. Terus waktu dia lagi sholat ya, ini berkaitan dengan karma ya. Ada seorang ibu-ibu waktu dia lagi sholat tuh, anaknya pada waktu itu minta motor. Karena ibu itu tidak punya duit, tidak bisa memberikan apa yang diminta dengan anaknya. Akhirnya ibu itu hanya diam dan berdoa kepada Allah. Akhirnya waktu si ibu itu lagi sholat, akhirnya ibu itu ditendang dari belakang sama anaknya, gitu. Waktu sujud atau waktu ruku ya. Nah, setelah itu beberapa hari setelah kejadian itu, beberapa minggu dan beberapa bulan, akhirnya kaki si anak itu lumpuh. Nah, ini biasanya kalau dibawa ke klinik pun ini tidak selesai. Ini dibawa ke rumah sakit pun ini biasanya tidak selesai. Dibawa ke berobat kampung pun biasanya ini kasus-kasus seperti ini tidak selesai. Nah, ini biasanya bukan dokternya yang tidak bisa mengobati penyakitnya, bukan pengobatnya yang tidak bisa mengatasinya, bukan pengobat yang di kampung itu tidak bisa mengatasinya, tetapi ada sesuatu hal yang menyebabkan permasalahan itu tidak bisa diatasi. Itu yang pertama. Contoh kecil juga, bila ada seseorang itu makan makanan yang dimakan itu hak anak yatim ya. Nah, biasanya ini pun juga sering kita jumpai di lapangan. Memang ini sering terjadi ya. Akhirnya si bapak ini biasanya akhirnya penyakitan, tetapi asal dibawa ke rumah sakit biasanya permasalahannya tidak selesai. Asal dibawa ke klinik juga tidak selesai. Terus berobat di kampung pun juga tidak selesai. Maka ini juga nanti harus perlu diperhatikan. Jadi tidak semua permasalahan itu bisa diatasi ya. Cuma ada sedikit bocoran ya, ada sedikit bocoran kalau kita di kantor. Kan ada tadi 5 macam nih, ada berkaitan dengan emosi, depresi, ada berkaitan dengan kotornya usus, berkaitan dengan dahak, berkaitan dengan ketidakserasian tulang belakang, dan berkaitan dengan faktor karma ya. Kalau alhamdulillah nih kalau kita di klinik kalau yang berkaitan dengan emosi dan depresi ini, alhamdulillah sebagian itu bisa kita atasi. Dengan catatan dia dikembalikan lagi kepada Quran dan hadis atau Quran dan sunnah ya. Tapi sebagian lagi ini tidak teratasi. Jadi bisa dibilangin kalau dia berkaitan dengan emosi dan depresi ini 50-50 ya. 50%-nya bisa diatasi, 50%-nya tidak bisa diatasi.
Terus kalau yang berkaitan dengan penyumbatan dahak, baik dahak di tenggorokan, dahak di lambung, dahak di usus, sama dahak di usus besar ya, usus kecil sama usus besar. Alhamdulillah ini sudah ketemu obatnya. Biasanya kalau ada kita beberapa macam tuh obat di klinik itu, ada yang dimaksud nanti pembuang dahak encer, ada yang dimaksud pembuang dahak perut, ada yang dimaksud nanti pembuang dahak pekat ya. Ini alhamdulillah kita sudah dapat nih, sudah bisa mengatasi permasalahan ini. Terus kalau ketidakserasian tulang belakang ini nanti ada beberapa teknik. Alhamdulillah juga ini kita sudah dapat tekniknya. Yang pertama nanti untuk mengatasi ketidakserasian tulang belakang ini, maka tulangnya kita tata dulu. Tulangnya kita tata. Nah, itu nanti biasanya pakai teknik baik kiropraksi, terus pakai Yumeho ya, terus pakai crack method, terus pakai apa jenisnya, ini banyak nih untuk penanganan tulang. Terus nanti setelah tulangnya kita sudah tata, pamannya tulangnya kita sudah rapikan semua, barulah dikasih obat untuk penguat tulang. Insya Allah ini nanti akan selesai. Terus kalau siolosis juga biasanya kalau pantangannya sudah disetop dulu, diatur lagi pola makan yang baru, terus nanti kita buka alurnya tulang belakang ini, terus kita pasangkan beberapa jarum, nah itu nanti insya Allah dia lurus lagi. Nah, ini alhamdulillah ini sudah ketemu nih. Terus faktor kotornya usus juga alhamdulillah ini juga sudah kita ketemu nih. Nah, ini namanya biasanya kalau di klinik kita namanya ini detox namanya. Detox system. Nah, biasanya kalau detox system ini jenisnya tergantung nanti ya, tergantung situasi dan kondisi, maka nanti ini harus perlu diagnosa yang lebih detail lagi nih untuk detox ini. Detox itu kan ada dua macam. Ada detox bersifat panas dan ada detox bersifat dingin. Terus untuk khusus yang berkaitan dengan penyakit karma, sampai sekarang pun kita belum menemukan obatnya. Maka kalau saran kami ya, kan kita paham siapa yang pernah kita sakiti, maka kita ke sana minta maaf lagi. Mudah-mudahan nanti kalau dia sudah memaafkan, maka kita mohon maaf lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila nanti seseorang yang kita sakitin itu sudah memaafkan kita, terus nanti kita memohon ampun kepada Allah, insya Allah nanti permasalahan itu akan selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada beberapa macam tuh obat yang ada di klinik kita ya. Tetapi memang obat yang di klinik kita itu begini. Biasanya obat di klinik kita itu belum dirancang ketika belum ada penyakitnya. Baru maksudnya begini, ada dulu penyakitnya, baru bisa diresepkan obatnya. Obat itu nanti ada dua macam tuh di klinik kita, ada berupa kapsul, terus ada berupa nanti susu, ada berupa madu ya, ada berupa kopi, ada berupa wedang. Nanti kalau dia berupa susu, susu ini nanti ramuan nih dicampur ke dalam. Kalau kopi juga sama. Terus kalau madu itu pun nanti ramuan yang dimasukkan ke dalam, biar nanti lebih mudah dikonsumsi. Nah, khusus nanti obat yang berupa kapsulan, maka penyakitnya ini dulu, nunggu diagnosa dulu. Umpamanya nih, bagi teman-teman nanti yang ingin konsultasi ke tempat kita, silahkan nanti konsultasi, tetapi sebaiknya nanti jangan di ini ya, jangan SMS atau jangan di WA. Karena apa? Karena sekarang kan banyak orang yang konsultasi, terkadang saya tidak
tidak apa namanya, tidak, tangannya itu tidak bisa ngetik satu per kata, maka nanti sebaiknya di telepon secara langsung yang ada di di YouTube ini ya, kan nanti nomornya ada, terus nanti ada juga nomor WA-nya nanti di bawah sini ada. Jadi sebaiknya nanti teman-teman kalau ingin berkonsultasi secara langsung, silahkan nanti berkonsultasi. Insya Allah nanti kita menerima dengan senang hati ya, tapi nanti di telepon. Karena apa? Karena untuk ini kita tidak menerima SMS ya, atau kita tidak menerima WA. Sebaiknya nanti di telepon saja. Nah, untuk obat-obatan itu nanti di tempat kita, maka penyakitnya ada dulu nanti penyakitnya, baru bisa kita rancang obatnya. Karena apa? Karena nanti penyakit itu atau obat itu nanti dirancang berdasarkan penyebab terjadinya penyakit itu nanti, obat itu nanti dirancang berdasarkan otolidah atau berdasarkan penyebab terjadinya penyakitnya. Maka nanti teman-teman sebaiknya nanti kalau mau konsultasi ya silahkan berkonsultasi di tempat kita, nanti di telepon saja ya. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.